Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini berjumpa kembali bersama Ustazah Linda dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau. Anak-anak ustazah yang soleh-soleha, hari ini kita belajar BMR sudah masuk kepada bab 5, yaitu tentang apa ayo? Ya, Sungai Jantan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ustazah akan menerangkan hal ihwal yang berkaitan tentang Sungai Jantan. Yang kedua, menerangkan kabupaten atau kota yang ada di sekitaran aliran Sungai Siak atau Sungai Jantan. Nah, anak-anak ustazah, tahukah anak-anak ustazah apa itu Sungai Jantan? Atau anak ustazah pernah mendengar istilah dari Sungai Jantan? Pasti belum pernah ya. Nah, anak-anak ustazah yang soleh-soleha, sebelum Sungai Siak itu bernama Siak, ternyata nama aslinya adalah Sungai Jantan. Nah, itu ya pengetahuan yang baru. Jadi Sungai Siak itu sebelumnya namanya Sungai Jantan. Nah, anak-anak ustazah perlu ketahui, ternyata siapa yang tahu sungai terdalam di Indonesia sungai apa coba? Iya, sungai terdalam Indonesia adalah Sungai Siak atau Sungai Jantan, yang mana kedalamannya itu sampai 20 meter hingga 30 meter. Nah, panjang Sungai Siak atau Sungai Jantan itu sekitar 300 km. Nah, anak-anak ustazah yang soleh-solehah, warna Sungai Siak itu cenderung dia seperti teh pekat karena bersumber dari air kayu hutan. Nah, jadi kalau antum pergi ke daerah yang ada Sungai Siaknya itu, airnya itu cenderung pekat. Nah, sejak dahulu anak-anak ustazah, Sungai Siak ini menjadi jalur perdagangan, ya, perdagangan internasional yang masih berlangsung hingga saat ini. Jembatan Tualang dan Maredan anak-anak ustazah itu terdapat satu-satunya bukit di tepi sungai yang diyakini masyarakat setempat sebagai kerajaan gasib. Makanya kalau anak-anak ustazah pergi ke Siak nanti akan melewati namanya daerah Koto Gasib. Oke? Nah, anak-anak ustazah itu adalah penjelasan tentang Sungai Jantan atau Sungai Siak. Nah, adapun kota atau kabupaten yang akan ustazah jelaskan kali ini yaitu yang pertama ya, cuma satu saja untuk kali ini, yaitu Negeri Istana. Adakah pernah dengar antum Negeri Istana? Atau tahukah itu apa Negeri Istana? Nah, anak-anak ustazah yang soleh-solehah, Negeri Istana itu disebut juga dengan Kabupaten Siak Sri Indrapura. Ayo, siapa yang sudah ke sana? Pasti sudah banyak ke sana kan, karena Negeri Istana itu terkenal dengan kebudayaan yang luar biasa cantiknya. Nah, sebelum kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Indrapura, teman-teman, ternyata pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Qasim Ats-Tsani atau yang kedua itu, termasuk pahlawan nasional RI ya, Republik Indonesia kita, menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, kemudian wilayah ini menjadi kewenangan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah menjadi Kecamatan Siak hingga terjadilah pemekaran pada tanggal ya 12 Oktober tahun 1999 Siak dimekarkan menjadi Kabupaten Siak. Nah, anak-anak ustazah yang soleh-soleha, adapun beberapa tempat wisata yang antum bisa kunjungi ketika antum pergi ke daerah Negeri Istana atau Kabupaten Siak adalah yang pertama, antum akan menjumpai namanya Istana Siak. Istana ini ternyata dulunya bernama Asirayah Al-Hashimiyah yang dibangun oleh siapa ayo? Ya, oleh Sultan Syarif Qasim yang pada tahun 1889.
Nah, adapun yang kedua tempat wisata yang bisa antum kunjungi adalah yaitu namanya Masjid Raya Sultan Siak. Nah, Masjid Raya Sultan Siak ini terletak sekitar 500 meter dari istana dengan bentuk khas dan unik. Nah, masjid ini ternyata teman-teman dibangun bersamaan dengan pembangunan istana, yakni tahun 1800 berapa tadi? 89. Yang ketiga adalah makam marhum Buantan. Sekali lagi namanya makam marhum Buantan. Nah, marhum Buantan ini adalah makam pendiri Kesultanan Siak, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, yang biasa dikenal dengan Raja Kecil. Nah, anak-anak ustazah, adapun tempat wisata keempat yang ada di negeri istana adalah makam Putri Kaca Mayang. Nah, ternyata anak-anak ustazah, makam ini itu berada di desa Gasip. Nah, Kaca Mayang ini adalah ternyata kisahnya ya nak ya, merupakan putri dari kerajaan Gasip yang wafat karena tidak sengaja tercekik oleh Panglima Gimbang ketika hendak dibawa keluar dari kerajaan Aceh. Dan adapun terakhir tempat wisata yang bisa anak-anak ustazah kunjungi adalah Taman Hutan Rakyat. Ini terletak di Minas dengan nama lengkap Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasim, yang mana di dalam hutan ini terdapat Sungai Takuana yang membelah hutan tersebut. Anak-anak ustazah yang soleh-solehah, itulah beberapa hal mengenai Sungai Jantan, sungai yang terdalam di Indonesia. Masya Allah ya nak ya, sungai yang begitu dalam ini tidak bisa diciptakan oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang bisa menciptakan alam dengan sangat menakjubkan. Ya, kalau antum pergi berjalan ke daerah yang mungkin ada pegunungan, ada sungai yang mengalir indah gitu ya, sesungguhnya itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang yang tinggal di negeri Melayu menjunjung tinggi, menghargai adat yang ada di negeri Melayu. Lalu kita menjadi orang yang senantiasa menjaga lingkungan, menjaga adab gitu ya nak ya, menjaga interaksi dengan orang-orang agar kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf ya nak ya. Ya, semoga antum menjadi anak yang lebih baik lagi. Ustazah tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.